Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pastor. Kita bisa bertadarusan di malam minggu ini. Dan sebelum kita mulai, dan saya berharap juga semua diberkati Tuhan, sudah dengar belum materi saya soal perang Israel dan Hamas yang saya upload tadi, ya. Sebelum ini, siang tadi, semoga Bapak Ibu sudah dengar, sehingga Bapak Ibu sudah memahami bahwa apa yang terjadi hari ini, menurut saya, menurut tafsiran saya, apa yang dialami oleh Israel dengan Hamas, kita harus ikut berduka karena ribuan orang mati. Ada banyak hal yang tidak baik yang kita lihat di situ. Tapi meskipun mengerikan, itu bukan perang akhir zaman. Ya, lebih lengkapnya Bapak Ibu yang belum bisa mengikuti ya materi yang saya berikan kemarin. Apa tadi ya? Dan sebelum kita mulai, saya mengajak kita untuk satu hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini kami boleh melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Berikan roh kudus-Mu kepada kami, sehingga kami mendapatkan rema dan mengerti apa yang kami baca, dan itu bisa menjadi bekal kami untuk menjadi orang yang hidup di sisa ini yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Sebelum kita membaca Yesaya pasal 60 ya, kita ambil waktu sejenak untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya, senang kembali dalam program ini kita bersama. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari beberapa menit ke depan kita siapkan hati pikiran untuk menyembah Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama saya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kembali saudara, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara,
Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Mari sembah Dia, saudara. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Allah yang heran, Allah yang perkasa, penasehat ajaib kami, Yesus Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Kami memuja-Mu, menyembah-Mu, memuliakan-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sembah, kami agungkan, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari semua dalam hatimu, saudara, berikan pujian penyembahan-mu kepada Tuhan. Dia mendengar dan Dia senang akan pujian penyembahan kita. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa
bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, kita akan membaca Yesaya pasal 60 Bapak Ibu ya. Perikopnya kemuliaan Sion, kemuliaan Sion yang akan datang. Ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke seliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba dan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyamarakan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan, pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis belayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu, dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab ia mengagungkan engkau. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku akan menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sungguh, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap, bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan, dan pohon cemara, akan dibawa bersama-sama kepadamu, untuk mempersemarakan tempat baik kudusmu. Sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan kau kota Tuhan, Sion, milik Yang Maha Kuasa, Allah Israel. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan menghisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu, Yang Maha Kuasa Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas. Sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu tembaga dan sebagai ganti batu besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ya, apa yang Bapak Ibu bisa dapatkan dari Yesaya pasal 60 tadi? Kalau saya tadi membaca Yesaya 60, terutama bagian-bagian terakhir, saya teringat akan
Yerusalem baru. Jadi apa yang kita bisa baca misalnya ya di dalam Yesaya pasal 60 ini, ya, perikopnya kan kemuliaan Sion yang akan datang. Itu dari, ya kalau kita cuma membaca Yesaya saja ya, misalnya kita hanya membaca perjanjian lama saja, seperti orang Israel misalnya, maka mereka hanya sebatas memahami bahwa mereka nanti akan dipulihkan. Ya tentu mereka tidak akan menafsirkan bahwa tadi matahari tidak akan tenggelam. Coba tadi mana bahasanya ya? Saya coba lihat ya Bapak Ibu ya. Oh nih ya, kalimat pasal di ayat 18. Matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari dan cahaya bulan tidak lagi menjadi terang pada malam hari, tapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Ini kan kalimat-kalimat yang kalau Bapak Bu misalnya ya sudah pernah membaca kitab Wahyu tentang Yerusalem baru, di mana Tuhan berkata di Yerusalem baru itu tidak lagi kamu butuh matahari, tidak lagi butuh penerang, karena Tuhan yang akan menjadi terang di situ. Tuhan akan jadi matahari di situ sehingga kita nggak butuh lagi benda-benda penerang itu. Maka kita kan bisa melihat bahwa apa yang dikatakan di Yesaya 60 ini ternyata tidak akan terjadi di langit pertama, bumi pertama, atau di langit bumi yang hari ini kita tinggali, tapi akan terjadi nanti di langit baru, bumi baru, di sebuah kota namanya Yerusalem baru, yang menurut perjanjian baru, menurut kitab Wahyu adalah tempat yang nanti akan kita tinggali dalam kekekalan. Nah, disinilah perbedaan antara PL dan PB. Ya. Bahwa di PL itu ya orang Yahudi hanya membaca sebatas sampai kitab Maleakhi. Nubuat sudah selesai. Kitab suci sudah selesai bagi mereka, perjanjian lama yang kita lihat di Alkitab kita sekarang ini. Jadi kalau mereka hanya sebatas ini informasinya, tentu mereka berharap bahwa itu akan terjadi atas mereka di dunia ini, hari ini. Makanya mereka tidak berani menafsirkan bahwa itu literal. Intinya mereka akan berkata bahwa Tuhan berjanji kepada Israel akan memberikan damai sejahteranya. Kurang lebih itu kan Yesaya pasal 60 yang kita baca tadi. Tapi kalau kita yang bukan cuma membaca PL tapi juga menerima PB, dan di kitab Wahyu ada Yerusalem baru yang kalau kita baca ya, Yerusalem baru itu dengan Yesaya 60 ini kan beda-beda tipis. Pengkalimatannya beda, tapi message-nya atau kerikmanya, intinya, pesannya itu sama. Bahwa Tuhan akan memulihkan Sion, dan kalau kita baca di kitab Wahyu, pemulihan atas Sion. Sion itu kan nama lain dari Yerusalem. Pemulihan atas Yerusalem itu tidak terjadi di dunia yang sekarang ini, tapi nanti di Yerusalem baru. Ya. Makanya hari-hari ini saya tidak heran kalau misalnya Israel di Yerusalem terus ada peperangan. Karena ya tadi ya, memang pengenapan Yesaya 60 ini tidak akan terjadi hari ini. Kemuliaan Sion yang akan datang itu tidak terjadi hari ini. Kalaupun terjadi ya misalnya di dalam kerajaan 1000 tahun, juga di kitab Wahyu. Tapi saya lebih senang menafsirkan Yesaya 60 ini dengan perikop yang diberi judul LAI, kemuliaan Sion akan datang, itu nanti terjadi ya seperti kitab Wahyu menceritakan soal Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Ya. Jadi di situ yang ada hanya orang-orang yang suci dikatakan tadi ya. Orang-orang yang diberkati sampai akhirnya temboknya itu namanya selamat, pintu-pintu gerbangnya namanya pujian. Jadi kan tidak ada sesuatu yang menakutkan. Ya karena bicara sebuah kota zaman dulu ya, tembok itu ya harus dijaga karena bisa binasa orang-orang dalam tembok kota di mana temboknya itu tidak kokoh. Ya. Dengan kalimat tadi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu,
Itu kan bicara sama seperti Yerusalem baru, tempat dalam kekekalan di mana tidak butuh benda penerang karena Tuhan yang akan menjadi terang di situ. Kalau baca ayat 20-nya, bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Itu yang kita tahu terjadi di Yerusalem baru, bahwa di Yerusalem baru nanti tidak ada ratap tangis, ketak gigi, gitu ya. Nggak ada lagi perkabungan, yang ada hanya sukacita, damai sejahtera, nggak butuh lagi benda penerang, hanya Tuhanlah saja yang menerangi. Terus ayat 21 Yesaya 60 tadi berkata, penduduknya semua orang-orang benar, ya. Ya, nggak ada orang-orang yang jahatnya. Kalau kita membaca Perjanjian Baru, kitab Wahyu, di Yerusalem baru itu bahkan tidak ada lagi yang namanya orang jahat. Pintu gerbangnya tidak pernah ditutup, terbuka 24 jam. Berarti tidak ada musuh nanti di situ. Kalau kita membaca kitab Wahyu juga, karena musuh kita, yakni kerajaan maut, Satan, setan, iblis, itu sudah dilempar semuanya di lautan api kekal. Sehingga tidak ada lagi musuh. Di tempat yang nanti kita akan tinggali, kalau Bapak Ibu terus memegang iman teguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita akan dibawa nanti dalam Yerusalem baru. Bukan dalam bentuk roh, tapi dalam tubuh kebangkitan. Jadi kita di situ hidup lagi. Kita bisa menikmati apa yang kita nikmati hari ini sama seperti yang kita nikmati di dunia ini sekarang. Cuma bedanya, kalau kita baca dengan Alkitab dengan sungguh, di sana nanti tidak ada kawin mengawinkan. Kita hidup seperti malaikat, tidak kawin mengawinkan. Ya, kita hidup dalam tubuh kemuliaan seperti Yesus. Ya, tidak ada ketertarikan seksual. Kita hidup bahagia, tidak ada rebutan perempuan, tidak ada rebutan laki-laki, tidak ada bidadari-bidadari dalam artian yang melayani kebutuhan seksual, nggak ada di situ. Yang ada hanya damai sejahtera sukacita, kehidupan yang ideal itu. Sebab nggak akan ada lagi perintah untuk beranak cucu dan penuhi bumi. Sebab orang-orang yang sudah ada di Yerusalem baru itu tidak akan hilang, tidak akan mengalami kematian. Kenapa Adam dan Hawa diminta Tuhan untuk beranak cucu penuhi bumi? Karena manusia itu memang dikonsep untuk mati. Ya. Kalau tidak dikonsep untuk mati, ya bagi saya nggak perlu beranak cucu, nggak perlu ada perintah ini, ya manusia akan ada berseliweran terus di dunia ini. Tapi di Yerusalem baru itu hidup kita kekal. Maka tidak perlu lagi urgensi untuk kawin mengawinkan, beranak cucu penuhi bumi, nggak perlu lagi, karena tidak akan ada yang mati di situ nanti. Tidak ada musuh nanti di sana nanti. Ya. Jadi kalau kita membaca ini Bapak Ibu, maka ada banyak hal yang mirip di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan ada banyak hal di dalam Perjanjian Baru yang menjelaskan Perjanjian Lama, sehingga kita yang membaca kedua perjanjian ini, PL dan PB, kita semakin tajam memahaminya. Kebetulan kan saya sedang mendalami soal tentang Tuhan Yesus, tentang Allah. Saya menyimpulkan bahwa Allah PL dan Allah PB tidak berbeda. Allah yang sama. Cuma karena saya melihat dalam perspektif PB, maka saya semakin tajam dengan apa yang saya lihat di dalam PL. Saya sudah pernah bagikan dalam khotbah kan. Orang-orang Perjanjian Lama, orang-orang Yahudi yang memegang Perjanjian Lama sebagai kitab suci mereka mengimani bahwa Tuhan, Yahweh, yang menciptakan semesta ini. Tapi mereka tidak tahu apa alasan Tuhan menciptakan semesta ini. Tidak ada di dalam Perjanjian Lama sebuah dokumen jelas untuk apa Tuhan menciptakan semesta. Kalau Tuhan menciptakan bumi ini jelas untuk manusia. Tuhan menciptakan bumi hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Di hari ke-6, bagian terakhirnya Tuhan baru menciptakan manusia. Itu kan jelas bahwa bumi memang diciptakan untuk manusia. Tapi kalau semesta ini, kalimatnya cuma pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak diceritakan kenapa ada galaksi, Bima Sakti yang kita tahu sekarang. Kita tidak dijelaskan dengan detail bahwa ada banyak matahari di luar sana selain matahari yang ada di galaksi Bima Sakti kita.
ada banyak planet yang di luar sana daripada sekedar misalnya 8 atau belasan planet yang ada di Bima Sakti kita. Ada banyak planet-planet, triliunan planet di luar sana yang mungkin punya bintang seperti planet bumi yang kita tinggali hari ini. Kita tidak dijelaskan itu. Kalau kita keluar malam hari, langit terang jelas, tidak ada polusi, tidak ada asap. Dengan mata telanjang paling tidak kita bisa lihat banyak bintang. Terutama kalau Bapak Ibu misalnya naik ke atas gunung gitu ya. Dalam pengalaman saya kalau kita naik ke gunung, terus udara di gunung itu jernih sekali, malam hari kita rebahan sambil menatap bintang, itu bintangnya bisa kelihatan banyak. Cuma kalau kita yang tinggal di kota-kota besar, di Jakarta, sekarang saya di Serpong, saya keluar rumah lihat bintang kelihatan, tapi cuma 1-2 bintang aja. Karena sudah tertutup asap mungkin, tertutup awan mungkin, polusi mungkin, sehingga dengan mata telanjang kita tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi kalau dengan teleskop khusus mungkin kita akan bisa melihat ada jutaan bintang di luar sana. Jadi Bapak Ibu yang saya mau katakan bahwa kita harus menjadi orang yang dalam kitab Yesaya 60 ini kita harus bisa membaca Alkitab dengan terangnya Tuhan. Dengan kita terdapat terangnya Tuhan, kita bisa melihat PL dan PB itu lebih koneksi. Kita tahu sekarang ini kenapa Tuhan menciptakan semesta ini. Sebab ada sebuah ayat dalam kitab Efesus yang sudah saya singkapkan dalam khotbah saya, bahwa Paulus dengan hikmat Tuhan tahu bahwa semua itu diciptakan Tuhan, diciptakan Yahweh. Untuk siapa? Untuk anaknya. Siapa anaknya? Yesus. Ini yang saya khotbahkan nanti di hari Minggu. Yesus anak Allah. Apa maksud anak Allah? Banyak orang menafsirkan anak Allah ini dengan persepsi tafsir yang menurut saya nggak tepat. Ngawur kalau bagi saya. Saya coba membagikan apa yang saya anggap benar. Kan boleh dong. Soal nanti Bapak Ibu mau percaya saya apa tidak percaya saya, silahkan. Tapi saya ingin membagikan itu. Nah, ketika saya melihat, saya mengerti. Yang tidak dipahami PL, kenapa Tuhan menciptakan semesta ini? Ternyata semesta ini, bukan cuma bumi ya, semesta ini semuanya. Makhluk-makhluk surgawi juga diciptakan Tuhan untuk siapa? Untuk anaknya ini. Anak tunggalnya ini. Anak Allah yang namanya Yesus ini. Nah, saudara, jadi kita dengan terang Tuhan, dengan terang Roh Kudus, bisa melihat semua dengan lebih jelas lagi. Jadi Yesaya 60 bagi saya adalah Yerusalem baru. Dan artinya Tuhan sudah menubuatkan tentang tempat kekekalan kita itu jauh-jauh hari, bahkan ketika Yesaya hidup. Tuhan sudah ceritakan itu. Meskipun Yesaya mungkin tidak mengerti apa itu. Yesaya ketika nulis Yesaya 60 tidak memahami dengan jelas itu apa. Tapi kita yang sudah membaca Yesaya 60 dan hari ini kita juga bisa membaca tentang Yerusalem baru, Wahyu 21-22, kita mengerti bahwa ini toh. Dan kita akhirnya bisa mensyukuri betapa Tuhan tuh mengasihi kita dengan sebenarnya sudah menjelaskan semuanya itu. Cuma kita tidak paham kenapa, karena kita hidup terus dalam dosa. Yesaya 60 bicara mengenai tempat kita dalam kekekalan Yerusalem baru. Semoga paham, semoga diberkati. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Buat hari ini, di malam minggu ini kami boleh membaca dan merenungkan lagi Yesaya 60 dalam tadarusan Alkitab kami. Kami mengerti bahwa ternyata Tuhan sudah memberikan hikmat-Mu kepada nabi-nabi-Mu untuk menceritakan, mendeskripsikan soal tempat kami dalam kekekalan nanti. Luar biasa Tuhan. Kau sudah berusaha, tapi kami tetap tidak memahami karena dosa terus hidup dalam kami. Ampuni kami saat ini. Ampuni salah dosa kami, Yesus. Yesus, Kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa,
dan roh kami. Haleluya. Bapak Ibu, sampai besok ya, di ibadah minggu pagi. Saya akan membagikan sesuatu yang menarik untuk saudara ikuti. Saya akan berbagi cerita pemahaman iman saya soal Adam dan apa yang bisa kita pelajari dari sosok ini. Dan hari Minggu jam 11 saya akan melanjutkan kembali tema tentang Tritunggal, bicara soal anak Allah. Ya, semoga saudara ada waktu, punya hati untuk mendengarkan pengajaran yang saya berikan, dan silahkan gumuli bersama Roh Kudus, sebab apa yang saya paparkan ini mungkin sesuatu yang baru buat saudara. Jadi siapkan dirimu untuk terus memahami kebenaran Tuhan. Sampai jumpa. God bless you.